Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Ariska dengan NPM 2161201078, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pasar modal dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Untuk pembahasan yang akan saya presentasikan mengenai pasar modal yaitu sejarah pasar modal, pengertian pasar modal dan manfaatnya, pelaku penunjang pasar modal, produk-produk pasar modal, jenis pasar modal, strategi investasi di pasar modal, dan yang terakhir struktur pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1912, berdirinya Vereniging voor de Effectenhandel oleh Belanda di Batavia, Jakarta untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sempat ditutup pada tahun 1914 karena Perang Dunia Pertama, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Pada tahun 1925, perkembangan pasar modal di Batavia sangat pesat sehingga didirikan lagi bursa di Surabaya dan Semarang. Resesi ekonomi, Perang Dunia Kedua, dan penjajahan Jepang membuat bursa Semarang dan Surabaya ditutup pada tahun 1929 dan di Jakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali dan operasionalnya dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan Bank Negara, Swasta, dan Pialang Efek. Pada tahun 1977 hingga tahun 1987, perkembangan pasar modal mengalami kelesuan yang disebabkan karena prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga, dan lain sebagainya. Pada tahun 1987 hingga tahun 1988, pasar modal mulai bergairah setelah muncul paket kebijaksanaan yang menyederhanakan syarat emisi saham dan obligasi, menghapus pungutan, batasan fluktuasi saham, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal. Tercatat 37 perusahaan go public pada tahun 1989, dan pada periode tersebut berdiri PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pelaksana bursa. Selanjutnya, pada tahun 1995 sampai sistem JATS atau Jakarta Automatic Trading System memulai era perdana transaksi secara otomatis dan tanpa bukti fisik. Bursa Paralel Indonesia dan Bursa Efek Surabaya melakukan merger atau menggabungkan dua perusahaan menjadi satu. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008, Bursa Efek Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir tahun 2007 dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Pengertian pasar modal dan manfaatnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi ini ada karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi keuangan ini juga pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan, meningkatkan kekayaan. Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Bagi emiten atau perusahaan, manfaat dari pasar modal antara lain sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Penyebaran kepemilikan perusahaan. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan dan profesionalisme sebagai salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal antara lain sebagai lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor, mendorong laju pembangunan. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi atau peningkatan yang lebih besar dalam kegiatan
kegiatan yang sedang dilakukan sehingga mendorong pembangunan di pusat dan di daerah. Pelaku penunjang pasar modal, emiten, adalah perusahaan yang melakukan emisi berupa saham atau obligasi. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Penjamin emisi adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Agen penjualan adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontak dengan emiten yang bersangkutan. Pialang adalah perantara antara penjual atau emiten dengan pembeli atau investor dalam jual-beli efek. Produk-produk pasar modal. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajemen investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham preferen adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik sebagai obligasi, juga memiliki karakteristik sebagai saham biasa. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Jenis pasar modal. Dilihat dari sifat harga saham, pasar primer memiliki sifat harga saham yang tetap, sedangkan sifat harga saham pada pasar sekunder yaitu berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Lalu dilihat dari segi pihak yang berwenang, pasar primer memiliki wewenang untuk menjamin emisi pada bank sebagai tempat emiten menjual emisinya. Sedangkan pasar sekunder adalah pihak yang berwenang, yaitu pialang atau broker, atau pihak yang menjembatani investor dengan pasar modal. Dilihat dari pihak pemesan, dari pasar primer adalah agen penjualan saham, sedangkan pasar sekunder yaitu anggota bursa. Dilihat dari komisi untuk pihak pemesan, pasar primer tidak dikenakan komisi atau biaya, sedangkan pasar sekunder adanya beban biaya atau komisi. Dilihat dari jangka waktu, pasar primer itu terbatas, sedangkan pasar sekunder tidak terbatas. Strategi investasi di pasar modal. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek, khususnya dalam bentuk saham, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang kelima, konsentrasi pada industri tertentu. Lalu, struktur pasar modal. Yang pertama ada OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjamin. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.